Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditya Bayu Pratama dengan NIM 242410103043. Di sini saya akan menjelaskan algoritma yang kami gunakan untuk menyelesaikan proyek akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Di sini untuk pertama-tama saya akan memberikan overview dari program kami, yaitu program untuk mendeteksi iklan atau promosi judi online. Nah, algoritma utama yang digunakan yaitu algoritma pencocokan string, yaitu dengan menggunakan algoritma Boyer-Moore. Lalu ada juga nanti untuk manajemen video dan juga word list-nya kita menggunakan binary search untuk searching, lalu men-source untuk algoritma sortingnya. Yang pertama yaitu algoritma Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore adalah algoritma pencarian atau pencocokan string dalam sebuah teks atau paragraf dengan mencari shift atau jam yang paling panjang sehingga dapat didapatkan algoritma yang melakukan lompatan secara optimal. Untuk mencapai itu, algoritma Boyer-Moore menggunakan dua pendekatan yaitu dengan batch charge dan good suffix. Yang pertama yaitu menggunakan batch charge. Batch charge adalah kalkulasi nilai pada karakter yang salah dengan mencari panjang dari karakter tersebut dari string targetnya. Jadi contohnya ketika kita punya huruf bayam ya. Jadi M-nya 0, nanti A-nya 1, lalu Y-nya 2, B-nya 4. Nah, hal ini karena algoritma ini pada ini kita melakukan pencocokan dari huruf paling belakang ke kanan. Jadi dia jalannya akan ke kanan, tapi untuk pencocokannya kita mulai dari huruf paling akhir. Di sini bayam, maka huruf terakhir untuk batch charge kita mencari berapa jauh shift atau lompatan yang harus dilakukan untuk mencapai titik akhirnya. Jadi contohnya di sini M itu jadi titik akhirnya dia kan 0 karena dia sudah menjadi titik akhirnya. Lalu A di sini dia 2, lalu Y di sini A-nya 1 ya. Lalu Y dia berarti shift-nya 2. Nah, di sini ada A lagi. Untuk batch charge jika ada huruf yang sama, maka yang diambil adalah nilai paling kecil, paling rendah. Jadi yang diambil nanti 1. Dan B di sini berarti dia perlu 4. 1, 2, 3, 4. 4, ada 1, Y-nya 2, N. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan kode ini. Mungkin saya akan jelaskan di sini sekalian, tidak apa-apa. Untuk batch charge kita gunakan dictionary untuk aksesnya agar lebih cepat dictionary. Lalu kita lakukan iterasi pada setiap hurufnya. Kita kalkulasi shift atau lompatan yang diperlukan itu menggunakan panjang hurufnya, panjang katanya dikurangin indeks sekarang, lalu dikurangin 1. Nah, karena yang seperti yang kita tahu ya tadi, bayam ini kan berarti dia panjangnya 5. Kita perlu kurangi 1, karena kita cari jarak ya kan. Jarak terjauhnya itu kan dia perlu shift 4. Kita kurangi 1. Nah, lalu kita kurangi dengan indeks sekarang. Karena kita indeks sekarang, jadi pada awalnya dia dikurangi 4, dikurangi 1 sehingga hasilnya 4 karena jarak terjauhnya, shift terjauhnya itu kan 4. Lalu dikurangi dengan indeksnya. Indeks ini berfungsi untuk karena jika semakin dia di akhir atau semakin dia huruf terakhir, maka shift-nya semakin pendek. Maka dari itu kita kurangi dengan indeksnya. Itu tadi untuk batch charge, lalu ada pendekatan yaitu good suffix. Nah, ada sebuah
bisa dibilang kesempatan yang kita manfaatkan pada Becar atau algoritma Blackmore, yaitu good suffix. Good suffix adalah mencari shift atau lompatan yang diperlukan berdasarkan huruf yang sudah benar. Huruf yang sudah benar itu artinya huruf yang kita cocokkan dari huruf terakhir ya, huruf terakhir target dengan posisi saat ini. Nah, itu ada beberapa yang sudah cocok. Contohnya di sini ada targetnya banana. Di sini ada ana, ini sudah betul. Lalu pada 3 huruf terakhirnya itu sudah betul, ana. Terus di huruf 4 terakhir dia salah, itu B. Nah, seperti yang dibilang tadi ya, untuk Becar itu mencari titik terjauh untuk shift dari huruf yang salah. Karena di sini yang atas dia hitung tidak ada, berarti dia langsung di shift 6. Untuk yang ada, kita harus kalkulasi sehingga B ini jadi di sini. B yang di sini itu jadi dia di sini. Berarti dia lompatnya sebanyak 2. Tadi 4. Untuk kalkulasinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Cuman secara garis besar dia akan dikurangi nanti dengan huruf yang sudah benar. Karena kita perlu menghitung banyak lompatan sehingga huruf yang salah ini berada di posisi yang benar jika ada. Itu untuk Becar. Nah, untuk good suffix dia akan lebih menekankan pada huruf-huruf yang sudah benar. Sufiksnya yang sudah benar. Nah, peluangnya seperti yang kita lihat ini, banana dia memiliki beberapa sufiks yang bisa kita samakan atau bisa kita shift. Contohnya di sini A ini kita bisa shift untuk membentuk ana. Nah, ana ini bisa kita shift juga untuk membentuk anana. Nah, di sini kita ambil jika dia good suffixnya ana, kita ambil ana, bukan yang anana. Karena jika langsung kita ambil anak-anak, itu algoritma kita akan jadi sangat agresif. Kita ambil yang stabil, yang dimana dia cukup presisi. Dia cukup mengecek semua kemungkinan. Nah, itu tadi berarti kita cari apakah good suffix ini ada pola yang bisa kita shift pada suffix lain. Jika tidak ada, berarti otomatis kita langsung shift 6 kali. Jadi gitu. Jadi contohnya di sini ada ana nih. Oh, jadi kemungkinan ana ini kemungkinan dia bisa jadi anana. Nah, dari itu kita shift-nya 2 aja. Untuk kalkulasinya sendiri, kita bisa membuat list. Kita buat list suffix, mungkin langsung ke codingan ya. Untuk kalkulasi good suffix. Nah, di sini pertama kita harus membuat suffixnya dulu. Kita dapat menggunakan dengan kita slicing ya dari indeks pertama sampai indeks terakhir tidak masalah. Nanti jadi dia dari keseluruhan kata, lalu dari indeks 1 sampai akhir, indeks 2 sampai akhir, dan seterusnya. Nanti kita dapatkan sufiksnya. Setelah itu kita cari suffix array. Nah, suffix array ini adalah indeks dari good suffix yang sudah di sort, sudah di sorting. Tadi kan kita punya ini ya, berarti dia indeksnya setiap indeks, berarti indeksnya tuh 0, 1, 2 secara berurutan. Nah, kenapa kita pakainya array dari indeks? Karena nanti buat slicing. Nah, jadi slicingnya biar lebih mudah. Karena kalau kita dapat contohnya 0, 1, berarti nanti tinggal 1 sampai akhir. Nah, kita dapat sufiksnya. Seperti itu. Lalu kita buat LCP list.
Nah, LCP list ini untuk apa? LCP list itu untuk menentukan apakah apakah sufiks 1 itu merupakan dia cocok dengan prefiks pada sufiks yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Contohnya pada banana ini, A ini, dia sufiks A, itu merupakan prefiks dari sufiks lain, yaitu ana. Dia maju 2, dia jadi prefiksnya. Anana itu merupakan prefiks dari anana. Ana ini merupakan prefiks dari sufiks anana. Berarti dia bisa kita gunakan atau bisa kita cari shift-nya berapa untuk mencari good sufiks. Nah, maka dari itu kita cek nih, dari string 1 dan string 2 itu yang lebih panjang yang mana. Lalu kita slicing aja. Slicing aja untuk semuanya. Jadi contohnya tadi ana sama anana. Ananya 3, anananya 5. Berarti kita pakai 3. Ini kita slicing 3 kan tetap ana. Yang ini kita slicing 3 juga tetap ana. Tapi dapatnya itu prefiks semua ya. Tapi kalau ana di prefiks 3 kan dia tetap ana. Anana dia di prefiks 3 bakal ngambil ana aja. Nah, dia berarti true nih. Kalau kita dapetin LCP list. Nah, di sini perlu di append 1 karena seperti yang kita lihat ini, ketika dia dicari sufiksnya, dia jumlahnya itu masih sama panjangnya yaitu 6 dan 6 sufiks. Tapi ketika kita bandingkan, kita cari LCP-nya tadi, apakah sufiks itu menjadi prefiks pada sufiks yang lebih panjang, ternyata kita hanya mendapatkan n-1 dengan panjang n merupakan panjang dari string target. Ini sih banananya ada 6, maka nanti LCP list-nya itu 6-1 atau 5. Maka dari itu kita perlu menambahkan 0 supaya ketika kita iterasi dia tidak overflow. Lalu my dictionary ini untuk menyimpan good suffix-nya. Menyimpan good suffix, perhitungan good suffix. Nah, di sini ini adalah perhitungan dari good suffix. For i in range len suffix array, berarti sama ya seperti sufiksnya, berarti panjangnya, jumlahnya itu jumlah iterasinya sama dengan panjang patternnya. Lalu shift ini, shift secara defaultnya dia itu panjang dari pattern. Artinya ketika, ya lanjut dulu ya. Nah, lalu kita cari nih, apakah LCP list-nya tadi dia itu bernilai true? Apakah benar? Contohnya yang pertama ya, si A ini, sufiks A ini apakah prefiksnya? Oh, ternyata apakah prefiksnya NA? Ya, kita panjang prefiksnya, lalu dicari nih, apakah ada prefiksnya? Ternyata ada nih, dia yang 2 ini, oh nggak ada, berarti NA itu cukup bikin 6, oh A nih ada, A itu ada, ternyata adanya di anak. Oh ya, mungkin saya jelaskan kembali untuk LCP list di kurang. LCP list-nya tadi kita lakukan pengecekan untuk semua sufiks ya di semua, kita cek untuk semua sufiksnya, semua kemungkinan sufiks. Ya, kita cek untuk semua kemungkinan sufiks. Kemungkinannya tuh gimana? Jadi buat kemungkinannya kita cari eh, A ini apakah dengan NA ada? Oh, nggak ada. A dengan Ana ternyata dia ada. Nah, berarti Ana lagi cari nih, apakah ada. For i in range learn suffix
dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena di sini kita udah jumlahin 1. Kita cek LCP, cek 1. Ternyata ada nih. Ternyata ada. Sama. Oke, ternyata ada nih. Berarti kita tambahin. Oke, kita kembali ke sini lagi. Dia di shift. Dia panjangnya. Jadi secara default dia itu panjang dari lennya. Kita cek apakah LCP untuk untuk indeks ini dia itu punya nilai true. Oh, ternyata dia ada nih nilai true-nya. Jadi nanti dia bakal di shift. Oh ya, jangan lupa tadi kita kan udah nge-sort ya. Jadi di LCP ini nanti urutannya itu bakal jadi oke. Mungkin saya ulangin ya. Kurang tadi. Di sini dia kan udah di sort nih. Jadi bentuknya nanti tidak seperti ini, tapi dia bentuknya udah A, ana, anana. Terus terus banana, lalu na, nana gitu bentuknya. Jadi makanya kalau kita cari dia tetap ketemu. Jadi nyarinya nggak begini, tapi A, anana, anana. Jadi waktu kita LCP cek, dia itu cukup perlu ngecek yang bertetanggaan aja. Jadi A kan nanti indeks 2, indeks satunya ana, indeks 2-nya ana, indeks 0-nya A. Seperti itu. Mungkin di sini kita cukup cek LCP cek aja untuk setiap yang bertetangga. Nah, di sini kita cek nih apakah LCP list-nya true, apakah dia sufiksnya itu menjadi prefix untuk string atau kata yang lebih panjang. Jika true berarti kita cari shift yang dibutuhin itu dengan cara kita kurangi panjangnya, kita kurangin panjang list, panjang substring ya, sufiks ya, panjang sufiks dari string atau sufiks yang lebih panjang dengan sufiks yang lebih pendek. Jadi contohnya di sini A dengan anana, berarti nanti anananya 3, A-nya 1, berarti 3 dikurangi 1, jadi dia nanti dapatnya 2. Lalu kita update. Nah, jika ternyata dia LCP list-nya 0 atau dia bukan sufiksnya, berarti dia nanti akan nilainya itu 6. Artinya apa? Artinya walaupun sudah ada yang benar, tapi yang benar ini tidak cocok dengan sufiks lain atau sudah tidak bisa dibentuk kalimat atau kata yang kita cari. Seperti itu. Sebenarnya ini kan nah kan masih bisa. Tapi kalau contoh tadi bayam terus kita dapat am nih. Nah, ini kan sudah tidak ada yang bisa kita cocokkan. Lebih baik kita langsung shift. Nah, maka dari itu di sini kita kalau LCP list-nya false berarti langsung kita. Nah, itu tadi untuk kalkulasi dari good suffix dan bad char. Untuk secara keseluruhan algoritmanya akan seperti ini. Kita gunakan catch catch preprocess ini untuk menyimpan data dari good suffix dan bad char, karena pada aplikasi kita perlu melakukan pengecekan pada multiple comment ya, lebih dari satu komen, maka untuk efisiensi kita bisa simpan good suffix dan bad char-nya sehingga tidak perlu lakukan kalkulasi ulang, cukup sekali. Nah, di sini kita buat pattern dan targetnya jadi lower, terus di sini kita simpan panjangnya karena cukup sering dipakai. Oke, lalu di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu boundaries. Boundaries
Boundaries di sini digunakan untuk batasannya. Lalu ada different length. Different length ini untuk panjang dari indeks tapi dalam minus. Di Python kita bisa menggunakan minus untuk mengakses indeks dari belakang. Nah, indeks 0 itu sama dengan panjang indeks, panjang 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 list ya. Atau di sini panjang string dikali negatif 1. Jadi kalau kita punya string panjangnya 6, terus kita mau akses indeks 0, tapi menggunakan negatif dari belakang, kita bisa pakai negatif 6. Lalu untuk position, di sini kita langsung pakai pattern learn. Nah, kenapa di sini panjangnya itu sesuai panjang pattern-nya atau pattern atau kata yang ingin kita cocokkan. Seperti yang di sini kita menggunakan differ. Di sini gunakan sistem differ untuk kalkulasinya. Jadi karena kita pakai differ, hal ini untuk memudahkan juga karena tadi ya kita lakukan pengecekan dari huruf terakhir kata yang ingin kita cari lalu ke depan, maka dari itu kita pakai negatif. Karena kita pakainya negatif 1, supaya kita tidak perlu membuat komponen lain, maka positionnya cukup kita bikin panjangnya sesuai panjang. Kalau sesuai panjang kan berarti otomatis dia lebih dari 1. Karena indeks itu dimulai dari. Nah, fungsi differ itu selain untuk melakukan pengecekan dari belakang, dari huruf terakhir, itu untuk membuat position ini tepat pada posisinya. Atau sebenarnya position yang menyesuaikan dari differ. Sehingga posisi asli itu ada di position dikurangi dari differ. Itu posisi yang kita lakukan pengecekan untuk saat ini. Font index ini untuk menyimpan di mana indeks mana saja yang sudah kita temukan. Lalu di sini kalkulasinya, pertama, while position kurang dari boundaries, boundariesnya tidak perlu dikurangin karena posisinya juga sama patternnya atau lebih dari 1, maka kita buat sama dengan. Jadi dia tetap tidak overflow karena nanti kita nyarinya pakai position plus differ ya. Jadi dia tidak akan melebihi batas, tidak akan index out of range. Kita lakukan perulangan seperti ini, lalu kita lakukan perulangan juga. Nah, perulangan di sini untuk mengecek apakah pada indeks sekarang dia itu hurufnya sama. Nanti seperti ini ya. Kita cek satu persatu. Oke, kita cek satu persatu ya kan. Pattern differ berarti dari akhir, dari sini huruf terakhir. Lalu kita cek apakah itu sama dengan target position dikurangi differ. Apakah sama dengan posisi sekarang. Jika sama dengan, oke, dia akan tetap lakukan perulangan. Lalu setiap itu maka differnya akan dikurangin min 1. Nah, seperti tadi ya kita cek dari huruf terakhir ke huruf depan. Kita mulainya dari belakang. Makanya differnya dikurangi 1. Nah, lalu ketika differnya itu sama dengan different atau dia sudah melakukan pengecekan untuk semua panjangnya, maka fontnya kita masukin. Jadi ya position plus differ karena position plus differ ini menunjukkan posisi aslinya. Jadi posisi aslinya adalah position plus differ. Kita masukkan ke font index, ketemu indeksnya. Lalu position kita langsung plus pattern length. Differnya dibikin satu lagi. Nah, kita lakukan pengecekan apakah positionnya itu kurang dari sama dengan boundaries. Jika iya, maka continue. Jika tidak, return font index. Nah, kenapa kita konstruksi seperti ini? Karena di sini kan tidak ada yang salah. Maka kita tidak perlu melakukan pengecekan untuk kalkulasi. Kita cukup bilang, oh kita sudah ketemu. Langsung lompat sepanjang patternnya. Kalau kita break,
nanti dia akan tetap kalkulasi di bawahnya. Maka dari itu kita perlu continue. Nah, akan tetapi bisa saja ketika kita continue, dia kan otomatis masuknya ke sini nih, tidak ke sini. Karena kalau kita break pun kita harus bikin perkondisian, makanya kita buat seperti ini. Jadi sehingga nanti ketika dia ketemu, dia tetap akan ngecek apakah boundariesnya masih aman. Jika masih aman, maka kita lakukan perulangan. Kita cek lagi. Jika tidak, maka. Nah, bagaimana jika targetnya salah? Jika target salah, seperti yang tadi, maka kita akan gunakan bad chart dan good suffix-nya untuk menentukan berapa shift yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita kalkulasi bad chart-nya. Seperti yang dibilang tadi, ketika bad chart itu terdapat pada bad chart-nya, ya, maka kita cek dulu nih, apakah target position plus differ, kita ambil hurufnya, huruf posisi sekarang. Huruf posisi sekarang itu apakah dia tidak ada di bad chart? Kalau tidak ada, berarti dia jadi panjangnya sesuai pattern. Jadi dia lompatnya pattern. Kenapa? Karena ya contohnya seperti kosong ini. Kosong ini kan nggak ada yang sama. Otomatis ya kita langsung lompat sejumlah pattern-nya. Terus bad chart-nya, target position, apakah lalu jika ada, maka kita bisa akses ya. Karena dia ada di dalam listnya, maka dia ada di dalam dictionary. Berarti kita bisa akses dengan key-nya tuh sama hurufnya, huruf sekarang kita akses lalu nah di sini kita perlu tambahkan differ plus 1. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mencari nilai sesungguhnya untuk melakukan shift. Apa? Contohnya di sini, B ini nilai aslinya kan shift-nya 4. Tapi kan kita juga harus melihat dia udah berapa yang benar. Kalau kita lihat di sini, dia cukup nge-shift 2 kali. Karena dia udah benar 2. Beda cerita ketika dia salahnya di posisi terakhir. Atau posisi kita pengecekan awal dia langsung salah, maka shift-nya dia butuh 4. Maka dari itu kita perlu kurangin dengan differ plus 1. Plus 1 karena differ ini merupakan nilai inisialnya min 1. Jadi min 1 itu kan berarti itu belum salah. Makanya ketika kita mau cari banyak jumlah salahnya, kita harus tambahkan 1. Nah, otomatis jika tidak ada berarti langsung pattern seperti biasa. Jika ada kita pakai bad chart-nya. Nah, lalu untuk good suffix kita gunakan fungsi get. Get di sini, kenapa kita gunakan get? Metode get di sini dia akan mencari nih apakah key-nya atau suffixnya tadi ya kita gunakan pattern differ plus 1 ya differ plus 1 plus sampai akhir. Jadi dia akan 1 ya karena differnya kan min 1. Nah, pattern itu berarti panjangnya. Kita tambahkan 1. Untuk kita dapat suffixnya nih. Terus kita get di sini fungsinya untuk supaya ketika key yang kita masukkan ini nggak ada, dia akan mengembalikan nilai defaultnya. Nilai defaultnya itu 0. Tidak ada dia. Berarti dia itu tidak termasuk dari suffixnya. Atau bisa dibilang dia itu tidak ada. Jadi dia bisa jadi dia salahnya di awal. Nah, untuk shift akhirnya kita cek aja. Kita cari yang paling besar. Di sini kita bisa pakai metode max atau bisa kita gunakan perkondisian seperti ini. Sama saja, yang penting kita ambil shift
paling panjang atau terjauhnya. Karena seperti yang kita tahu, Boyer-Moore itu adalah string searching dengan kita mencari shift sejauh-jauhnya. Dari itu cari yang paling jauh. Habis itu posisinya ketika tinggal kita tambah shift, lalu differnya kita reset menjadi -1. Oke, itu tadi untuk Boyer-Moore. Lalu kita juga punya binary search. Nah, di sini kita memakai binary search untuk melakukan searching atau algoritma searching. Nah, tetapi dari kelompok kami ingin membuat beberapa kriteria, yaitu pencocokannya hanya perlu mencocokkan prefiksnya saja. Jadi, kalau huruf awalnya sudah benar atau kata awalnya itu sudah benar, maka dia itu benar, dia itu termasuk. Lalu selain itu, kami juga ingin searching ini bisa menemukan semua yang sama. Jadi outputnya itu lebih dari satu. Nah, karena itu kita di sini memiliki beberapa tambahan modifikasi ya. Oke, yang pertama tentunya kita double word list berisi string. Contohnya kita gunakan pada judul dan pengelolaan word list. Judul. Jadi dari judul-judul kita cari targetnya, kita searching. Nah, di sini targetnya kita gunakan lower dan wordnya juga kita buat lower supaya tidak cache sensitif ya. Supaya tidak cache sensitif. Lalu di sini ada found index, indeks yang ditemukan, lalu ada target length-nya. Lalu di sini ada left dan right untuk boundariesnya. Nah, terus kita cari di sini while left kurang dari sama dengan right itu ya boundaries kanan dan kiri tidak. Kalau dia sudah yang left jadi kanan, yang right jadi kiri kan berarti dia sudah overlap. Ya, dia sudah melewati batas, artinya sudah saatnya kita menghentikan pencarian. Nanti kita return-nya itu list dari indeks yang ditemukan. Kalau kosong berarti dia tidak ada yang ditemukan. Oke, di sini middle kita cari tengahnya menggunakan ya floor division seperti ini. Jadi nanti kita temukan titik tengah, lalu kita cek nih apakah word list yang tengahnya. Oh ya, untuk word list di sini harus sudah di sorting ya. Untuk binary set harus sudah di sorting. Nanti kita cari, kita dapat judulnya. Di sini kita ambil kasus judul video. Nah, kita dapat judul videonya. Lalu kita slicing. Kita slicing sejumlah panjang dari target length-nya. Nah, di sini tadi slicing ini untuk memenuhi kriteria kita yang ingin membuat pencocokan atau searching-nya cukup mensamakan atau jika sama, prefiksnya sama, huruf depannya sama, dengan target kata depan sama, berarti dia termasuk. Maka dari itu kita slicing. Jika dia kurang dari, otomatis kan dia bukan nggak sama ya kan? Tidak sama berarti kita tambahkan left sama dengan middle plus 1. Berarti left-nya kita geser ke tengah. Jadi sekarang kita cari yang contohnya ada A, B, C sampai Z. Ternyata yang kita cari itu ada di anggap J. J itu kan cukup ke tengah kanan, berarti kan left-nya bakal kegeser ke tengah. Seperti itu. Dan sebaliknya, kalau dia besar dari, berarti yang right kita geser. Yang right-nya kita geser. Oke, setelah itu, berarti kan kalau dia tidak besar dari, tidak kurang dari, otomatis dia itu sama dengan. Nah, jika sama dengan, kita masukkan dia ke found index. Middle itu indeks yang kita bandingkan. Nah, di sini tidak perlu ya, tidak perlu kita buat
Nggak perlu kita cari left-nya lagi. Nah, kenapa? Karena pada di sini untuk binary search, jika kita ingin mencari lebih dari satu, kita tidak bisa langsung menjalankannya lagi karena nanti dia akan bingung. Karena seperti yang kita tahu dia itu potong tengah. Jadi kalau ada huruf yang sama, dia kan otomatis akan jadi sequence gitu ya, berdekatan. Nah, bisa aja dia itu ngambil judul, anggap judul, ada beberapa judul yang sama, contohnya buku-buku gitu. Buku terbaik, buku menjadi kaya, buku cara jadi hacker, nah, seperti itu. Nah, dia itu bisa aja ngambil judul yang tengahnya. Jadi otomatis di kiri dan kanan itu dua-duanya ada yang memenuhi kondisi yang kita buat. Nah, kalau seperti itu, maka kita satu-satunya cara jika kita ingin mengambil semuanya itu melakukan iterasi atau perjalanan ke kanan dan ke kirinya kita cek. Nah, makanya di sini kita simpan temporally ref itu middle dikurangi 1 kanan ya. Nah, di sini temporally ref besar dari sama dengan 0 dan worklist sama dengan target, maka kita masukkan. Nah, ini kita mencari ke kiri. Nah, temporal ref besar dari sama dengan 0 itu untuk menghindari indeks negatif ya. Untuk dari indeks negatif. Lalu jika sudah pengecekan di bagian kirinya sudah dicek, maka kita cek bagian kanannya. Di sini kita pakai temporary right middle plus 1. Nah, temporary right itu harus kurang dari len worklist-nya. Dan juga di sini ketika dia sama, berarti kita find index. Nah, kenapa ada persamaan kita masukkan pada kondisi while? Karena jika dia sudah tidak sama, otomatis kan hurufnya sudah beda nih. Jadi kita bisa anggap bahwa nggak ada lagi yang perlu kita cari di kanan atau di kiri. Seperti itu. Itu untuk binary search match prefix. Kita hanya match prefix. Lalu algoritma terakhir yang kita gunakan yaitu merge sort. Di sini kita pakai dua merge sort. Yang pertama merge sort biasa, yang kedua yaitu merge sort index. Nah, yang pertama yaitu seperti merge sort pada umumnya. Tujuan dari merge sort kita bagi-bagi dulu. Jadi list kecil, lalu kita selesaikan satu persatu dari list kecil tersebut. Kita pecah-pecah. Kita pecah dari tengah, 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 nanti sampai dia itu berbentuk list kurang dari sama dengan 1 banyak. Jadi 1 elemen atau 0. Lalu ketika dia sudah 1, kita kembalikan. Di sini kita memecahnya pakai seperti tadi yang di binary search. Middle-nya itu panjangnya di floor division 2. Kita dapat kiri kanannya kita bisa. Kita return merge-nya. Nah, di sini merge-nya itu untuk conquer-nya karena dia pakai divide and conquer ya. Sort yang ini untuk mecah masalahnya jadi masalah yang kecil lalu merge-nya itu untuk solusinya. Nah, di sini dia sudah dipecah nih terus di return. Jadi anggapannya kiri dan kanan itu antara list 0 elemen atau 1 elemen lalu kita return merge source-nya. Ini yang udah paling dalam nih. Dia pastikan ngembaliinnya nanti list 1 elemen atau 0 elemen lalu kita merge source. Di sini algoritma utamanya dari merge source ya untuk penyelesaiannya. Hasilnya itu list yang sudah terurut. I dan J ini indeks untuk setiap kiri kanannya, untuk list kiri dan list kanannya. Lalu di sini I kurang dari len kiri dan J kurang dari len kanan untuk menghindari out of range. Lalu kita cek nih, apakah yang elemen di kiri itu kurang dari elemen kanan? Berarti kalau iya, maka kita masukkan nih kirinya ke hasil. Lalu kita tambahkan yang kiri ke plus 1 yang ngeceknya ke kanan. Jadi kita ngeceknya satu per satu. Seperti itu. List 1, list 2 kita cek elemen 1 apakah dia besar kurang dari elemen di kanannya, elemen indeks 0.
Jika iya, maka dia dimasukkan dulu. Lalu cek lagi apakah yang kiri itu besar dari kanannya. Jika enggak, berarti kanan dimasukkan. Sehingga nanti hasilnya merupakan indeks dari gabungan indeks dari keduanya, tetapi sudah disorting. Jadi dari kecil ke besar. Lalu kita extend ya. Extend di sini fungsinya untuk apakah ada atau lagi enggak. Makanya di sini kita pakai slicing. Jadi kalau udah selesai dia bakal list kosong. Ketika kita extend list kosong otomatis tidak ada elemen yang bertambah, tapi kalau masih ada maka kita langsung tambah. Nah, ini bagus. Kalau contohnya kalau yang kiri itu paling kecil semua, kanan paling besar semua, maka ya kanan tinggal kita extend. Seperti itu. Nanti hasilnya list gabungan dari kiri dan kanan yang sudah terurut. Kita return hasilnya, nanti terus dia akan rekursif seperti itu sampai ketemu hasil akhir yang merupakan list awal yang sudah terurut. Nah, di sini kita juga punya merge index. Merge index ini digunakan untuk mensortir atau mengurutkan sebuah list tetapi dengan output indeksnya saja. Jadi contohnya ada tadi ya, contohnya di Boyer-Moore kita gunakan merge index untuk suffix array kalau tidak salah. Nah, dia itu cuman buat nyari indeksnya. Diurutkan berdasarkan indeks elemennya. Karena biasanya kita dapatnya tuh langsung elemennya, lalu udah kita dapatkan elemen. Nah, di sini kita mau dapatnya itu indeksnya. Jadi yang diurutkan itu hasilnya berupa indeksnya. Indeks awal, posisi awal. Cara kerjanya sama dengan merge biasa, merge source biasa, tetapi kita tambahkan parameter indeks dan di sini tokoh utama atau concern kita itu berubah ke indeksnya. Makanya yang di slicing, yang jadi patokan itu adalah indeksnya. Indeks di sini 0, 1, 2 sampai selesai ya, indeks default. Nah, kenapa tidak dibuat di dalam merge source-nya? Kenapa dijadikan parameter? Nah, ini karena jika kita buat di sini, kita harus melakukan perkondisian. Kita bisa saja membuat indeks ini sama dengan non default-nya, jadi nanti ketika indeksnya non, kita buat. Tapi itu akan mengharuskan akun kita melakukan pengecekan, sehingga akan lebih bagus ketika kita passing saja value-nya. Karena buat bikin indeks itu kita bisa pakai for i in range ya. Mudah. Lalu, nah mungkin saya jelaskan dulu kenapa kami perlu menggunakan sort index. Ketika kita ingin melakukan sorting pada data yang kompleks, contohnya di sini kami punya sebuah komentar. Komentar dari YouTube itu memiliki beberapa komponen. Nah, di sini ya contohnya. Nah, di sini kita punya author, string, comment text-nya, lalu comment ID. Nah, bagaimana jika kita cuma ingin mensorting berdasarkan comment text? Nah, maka dari itu kita bisa ambil comment text-nya aja. Contohnya seperti di sini. Lalu kita bisa ambil komentarnya saja. Kita buat komentar di sini. Kayak di sini. Ini contohnya. Kita bisa data kompleks, jadi list yang isinya itu data sequence. Bisa tuple, bisa list lagi, bisa seperti kelas komen tadi. Nah, kita ambil data yang kita inginkan, otomatis kan dia indeksnya tetap sama. Nah, nanti tinggal kita urutkan berdasarkan indeksnya saja. Nah, fungsinya index itu untuk itu. Selain itu juga karena dia diperlukan di Boyer-Moore. Oke, lanjut. Di sini kita slicing-nya kita ganti ke indeks juga. Nanti kita ambil. Nah, cara kerjanya sama seperti merge tadi.
Namun di sini untuk perbandingannya kita tidak langsung memakai indeks walaupun tadi sizing index. Nah, indeks ini kita ambil dulu baru kita ambil nilai aslinya atau nilai yang asli atau value asli. Contohnya di sini tadi kita ambil case komentar judul, komentarnya, komentar YouTube ya, komentar YouTube. Berarti kita ambil elemennya berdasarkan indeksnya. Jadi yang indeks nanti atau komentarnya nanti list yang kita sorting itu dia tidak akan berubah. Yang kita rubah hanya indeksnya saja, posisi indeks. Tapi kita tetap cara trackingnya dia menggunakan indeksnya. Kita rubah, kita pindah-pindah indeksnya. Nah, supaya untuk ngambil value aslinya kita tinggal masukkan indeksnya ke list aslinya. Nanti kita bandingkan, lalu kita append, yang kita append atau kita urutkan tetap yang indeksnya saja. Nanti returnnya dia akan mengembalikan indeks yang telah disorting berdasarkan list asli. Baik, itu ketiga algoritma yang kami gunakan pada aplikasi kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.